Di video ini Anda akan dipandu untuk download dan juga install Quantifier Pro ya. Dalam contoh ini menggunakan SketchUp Pro 2022 dan juga versi Quantifier Pro terbaru ya. Nantinya Anda akan mendapatkan email ya seperti ini yang berisi lisensi Quantifier Pro trial selama 30 hari dan juga Anda nanti akan melakukan instalasi dan juga aktivasi melalui menu lisensi di Quantifier Pro. Termasuk Anda juga akan belajar bagaimana merubah seperti bahasa pada Quantifier Pro dan juga mengatur beberapa menu yang ada di Quantifier Pro, termasuk juga pengaturan laporannya ya. Jadi, mari kita mulai untuk videonya. Oke, kita akan mulai registrasi download Quantifier Pro ya. Jadi saya di sini menggunakan Google Chrome. Anda bisa menggunakan browser yang lain yang Anda miliki. Di sini saya akan mengetik https://wahyusgroup.id trial hipe. Ya, link ini Anda bisa membacanya di deskripsi video ya. Jadi silahkan periksa di deskripsi video untuk link ini ya. Kemudian saya tekan enter. Nah, kita sudah berada di halaman yaitu End User License Agreement untuk Mindsight Studio ya. Jadi di sini kita bisa memilih accept. Oke, sekarang kita berada di formulir yaitu Quantifier Pro Trial License. Ya, di sini keterangannya adalah 30 hari 30-day trial license for Quantifier Pro. Jadi Anda bisa menggunakan Quantifier Pro gratis selama 30 hari dengan fitur penuhnya ya. Total harga adalah 0, jadi kita langsung check out. Nah, sekarang Anda mendapati formulir untuk checkout. You must enter a valid email address below. Your license key and download link will be emailed to you. Jadi Anda harus menggunakan email asli yang Anda gunakan ya. Jadi email yang bisa menerima link download dan juga lisensi key. Jangan mengisikan email palsu ya, karena Anda nanti tidak bisa menerima link download dan juga lisensi key-nya. Oke, kita akan isi namanya di sini ya. Wise Group seperti ini. Oh, contoh saja ya. Quantifier Pro seperti ini. hipe 2022. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi Anda tidak bisa mengikuti email yang muncul di layar ini ya. Oke. Centang, it's okay to send me associates nih ya, associational news and special offer. Next. Oke, kita sudah hampir selesai, tinggal klik submit order. Ya, cukup mudah. Sekarang kita sudah selesai dan terima kasih. You will receive an email soon with your license key and download instruction. Ya, cukup mudah. Oke, sekarang kita akan melihat emailnya ya. Karena kita sudah melakukan registrasi untuk Quantifier Pro Trial. Saya menggunakan Thunderbird Portable, ini merupakan email klien ya. Jadi untuk menerima email masuk ya. Oke, ini adalah email yang saya daftarkan ya. Dan sekarang kita sudah menerima email ya. Your order from Mindsight Studios ya. Ini ada ucapan yaitu terima kasih for your order ya. Kemudian yang kedua, email yang kedua yaitu Quantifier Pro License Information. Nah,
Ini adalah Quanti Fire Pro License Information. Di sini adalah emailnya dan kemudian di sini juga ada lisensi key-nya. Kemudian di sini ditulis yaitu trial, lisensi berjumlah 1 dan tanggal terakhirnya atau batas terakhirnya adalah 31.03.2022 ya. Kemudian ini merupakan instruksi untuk download Quanti Fire Pro-nya ya. Jadi di sini adalah link download Quanti Fire Pro-nya. Anda bisa melakukan klik untuk download Quanti Fire Pro-nya. Oke, kita akan download ya Quanti Fire Pro. Kita klik. Ini akan mengarah ke download Quanti Fire Pro. Ini ya. Jadi di sini informasinya yaitu the current version of Quanti Fire Pro is 1.21 ya. Untuk versi saat video ini dibuat ya. Anda bisa klik view release notes. Nih ya. Version 1.21 Februari 25 2022 ya. Ini adalah rilisnya, catatan rilisnya. Anda bisa membacanya di sini. Oke, kita kembali dan klik download Quanti Fire Pro. Oke, di pojok kiri bawah Anda bisa melihat Quanti Fire Pro versi 1.21 sedang di-download. Oke, ini hampir selesai dan sudah selesai ya. Ini proses downloadnya. Jadi Quanti Fire Pro sekarang sudah di-download. Kita bisa lihat tampilkan dalam folder ya. Nah, di sini sudah terdownload Quanti Fire Pro versi 1.21 ya. Jadi cukup mudah ya untuk downloadnya. Oke, sekarang kita akan mulai install Quanti Fire Pro. Ya, di video ini dicontohkan menggunakan SketchUp Pro versi 2022. Saya akan buka SketchUp Pro 2022-nya. Prosesnya sama ya dengan versi SketchUp di bawah 2022 atau di atasnya. Oke, saya di sini ngambil template arsitektural milimeter. Ya, SketchUp Pro 2022 sudah terbuka. Saya akan ke menu Extension, kemudian Extension Manager, kemudian saya klik Install Extension. Saya akan ke folder download-nya. Saya pilih Quanti Fire Pro yang baru saja sudah di-download, kemudian klik Open. Kita tunggu hasilnya. Nah, Quanti Fire Pro sudah terinstall ya di sini. Ini 1.21 Mindsight Studios 2022 ya. Kemudian kita close. Ya. Kita cek. A valid license could be not found ya. Jadi ini proses install sudah berjalan dan kita akan aktivasi dengan add license ya. Sekarang kita akan memasukkan lisensi untuk Quanti Fire Pro. Dalam kasus ini adalah lisensinya versi trial ya atau uji coba. Namun sistem penerapannya itu sama ya. Anda klik extension, kemudian Quanti Fire Pro, kemudian license. Ya. Di sini produk Quanti Fire Pro 1.21 status not license. Ini masih kosong semuanya. Kita add license. Harap diperhatikan saat aktivasi Anda wajib terkoneksi ke internet ya, seperti itu. Oke, untuk email ya, karena kita sebelumnya sudah ini ya. Jadi sudah registrasi untuk Quanti Fire Pro license information, kita copy. Ini yang versi trialnya tadi ya. Kita paste di sini. Oke. Kemudian kita copy license key-nya. Oke, sudah. Kemudian kita klik active license. Trial license found, klik OK ya. Nah, di sini sudah masuk trial license day remaining 30 ya. Mindsight Studio Ins. License to Quanti Fire Pro, email ini ya. Kemudian license type trial, license for trial, expired 31 Maret 2022. Ya, seperti itu. Cukup mudah untuk proses aktivasinya. Dan Anda bisa
menjalankan semuanya fitur setelah proses aktivasi. Saat batas lisensi Anda yang dijatah oleh Quantifier Pro habis, ya, karena maksimal hanya untuk 2 komputer, yang harus Anda lakukan adalah melepas lisensi di salah satu komputer Anda, ya. Jadi maksimal diinstal di 2 komputer. Jadi salah satu bisa Anda lepas yang tidak digunakan. Cara melepasnya bagaimana? Klik extension Quantifier Pro license, ya. Di sini silahkan Anda klik remove license, kemudian are you sure want to remove your license? Klik yes, ya. Your license has been removed. Harap diperhatikan, Anda wajib terhubung ke jaringan internet untuk melepas lisensi. Nah, sekarang lisensi Anda bisa diinstal di komputer manapun dan pastikan terhubung ke jaringan internet, ya. Untuk cara aktivasinya, silahkan kembali ke beberapa menit proses instalasi dan juga aktivasi Quantifier Pro. Kita akan merubah bahasa dari Quantifier Pro, ya. Quantifier Pro memiliki beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Lalu bagaimana cara merubahnya? Ya, kita akan ke Extension Manager Quantifier Pro. Di sini ada language, ya. Di sini ada language, klik. Secara default, language-nya adalah English. Anda bisa merubahnya ke Indonesia. Kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat informasi yaitu SketchUp must be restart for new language setting to take effect. Untuk melihat efeknya, kita klik OK. Kita tutup. Dan sekarang kita akan buka kembali. Kita pilih arsitektural ataupun template yang lain. Dan Quantifier Pro sekarang berbahasa Indonesia, ya. Anda bisa melihatnya di sini, semuanya sudah berbahasa Indonesia. Nah, cukup mudah bukan untuk proses merubah bahasa, ya. Jadi sekarang bahasanya sudah bahasa Indonesia. Kita akan merubah yaitu mata uang dari yang ditampilkan oleh Quantifier Pro, ya. Jadi simulasinya adalah di sini ada sebuah objek, ya, box seperti ini. Ini adalah objek box definisinya. Dengan harga 30.000, tapi satuan di sini adalah dolar. Seharusnya untuk Indonesia ini adalah satuannya rupiah. Lalu bagaimana cara merubahnya? Dan juga di sini komanya, ya, posisinya harusnya di paling belakang, ya. Jadi di satuan ini kita menggunakan titik, kemudian di belakang koma. Yang paling belakang ini adalah koma. Lalu bagaimana kita merubahnya? Caranya cukup mudah. Anda tinggal masuk ke pengaturan laporan, ya. Klik pengaturan laporan ini. Kemudian ada mata uang, di sini ada simbol. Anda rubah menjadi rupiah seperti ini, ya. Rp. Nah, untuk pemisah ribuan, koma dirubah menjadi titik, kemudian pemisah desimal, titik dirubah menjadi koma. Seperti ini, ya. Anda bisa mengatur presisinya di belakang koma itu berapa. Ya, rata-rata umumnya itu adalah 2 di belakang koma. Kita oke. Nah, Anda bisa melihat efeknya di sini sudah berubah menjadi rupiah, ya, Rp. Saat Anda klik box ini, maka nilainya sudah 30.000 rupiah. Ya, jadi cukup sederhana. Walaupun Anda masuk ke dalam buat laporan, nanti juga sudah menjadi rupiah, ya, seperti ini, ya. Jadi cukup gampang bukan untuk proses merubahnya. Oke, kita akan mencoba Quantifier Pro untuk menghitung, ya, atau memberi analisa terhadap bata, ya. Jadi dinding bata ini hanya contoh saja, dan kebetulan saya sudah memiliki yaitu sampelnya di sini yang diambil dari potongan
JDIH Kementerian PUPR ya, pemasangan 1 meter persegi ya, dinding bata merah 5 x 11 x 22 cm, tebal 1 batu ya, campuran 1 SP 2 PP. Nah, tentunya Indonesia sangat-sangat familiar ya dengan ini karena merupakan dari Kementerian PUPR dan digunakan sehari-hari oleh para pekerja, estimator, dan yang menghitung RAB tentunya ya. Kita akan menerapkan ini pada Quantifier Pro. Oke, kita akan kembali ke Quantifier Pro. SketchUp di sini, dan ini adalah ukuran batu batanya. Saya menunjukkan kepada Anda ya. Jadi ini adalah 22, kemudian ini 110 dan ke bawah 50 ya. Jadi ini sama ya. Ukurannya sesuai dengan spesifikasi yang dihitung oleh standar PUPR dari potongan yang sudah ada. Oke, objek manusianya saya delete dulu ya. Saya akan buka Quantifier Pro dialog. Dan tentunya di sini masih kosong ya. Jadi ini adalah panjang, satuan, dan lain-lain ya. Ini masih kosong. Ya. Dan akan saya rubah satuannya terlebih dahulu dengan klik pengaturan laporan ya. Di sini untuk lebarnya saya rubah ke meter, tinggi juga meter, kemudian panjangnya juga meter, luasnya adalah meter persegi, dan volumenya adalah meter kubik ya. Dan di belakang koma itu ada 2 titik, 2 nol ya, seperti ini. Oke. Dan seharusnya sudah sesuai ya. Oke, sekarang kita akan input ya. Ini ke dalam analisa. Kita akan masukkan ke dalam tag ya. Untuk SketchUp 2022 itu menggunakan tag. Dinding bata ya. Untuk Anda yang uji coba Quantifier Pro, tentu ini harus manual ya, karena fasilitas lainnya tidak disertakan. Untuk yang trial ataupun Anda pengguna crack, patch, atau yang seri ilegal, itu tidak terlalu lengkap ya, jadi ada batasannya. Oke, sekarang kita sudah memiliki tag di sini. Kita pilih dinding bata ya, dinding bata, kemudian kita klik tambahkan item biaya. Nah, di dinding bata ini kita deskripsikan itu apa ya. Oke, saya akan kecilkan seperti ini. Dan ini akan saya geser ke sini ya, supaya bisa terlihat ya. Oke, saya kecilkan di sini. Saya akan input di sini, yaitu kodenya terlebih dahulu ya. Saya mengadopsi kode 4411 di sini. 4411 ya, kode. Di sini ada dinding bata ya. Dinding bata ini deskripsinya saya rubah ke pekerja ya. Inputnya, satuan untuk pekerja adalah 1 meter kubik. Mohon maaf, saya ulangi, 1 meter persegi ya. Ini 1 meter persegi. Di sini kita pilih meter persegi ya. Faktornya adalah koefisien. Jadi faktor di sini adalah koefisien. Saya akan masukkan yaitu 0,600 ya. Untuk biayanya masih kosong karena kita belum mengetahuinya ya. Jadi saya akan tambahkan lagi di sini, kode masih sama ya, 411. Ini 4411, kemudian pekerja menjadi tukang batu seperti ini, dan ini masih sama yaitu M2 ya. Faktornya adalah 0,200 ya. Anda bisa memperhatikan di sebelah kanan layar ini ya. Kemudian tambahkan lagi yaitu
4411, kepala tukang, M2 juga, kemudian 0,02 ya. Kita tambahkan lagi 4411 dan di sini mandor. Oke. 0,030 ya. Karena kita masih banyak yang perlu dimasukkan ya. Jadi kita masukkan lagi bata merah ya. Tentunya di dalamnya ada bata merah. Di sini satuannya adalah meter ini ya. Dan saya lupa ya, untuk pekerja dan lain-lain ini adalah OH. Satuannya adalah OH. Jadi kita harus kita rubah ke OH seperti ini ya. Dan yang ini bata merah adalah buah. Kita lengkapin semen Portlandnya 43,5 dan di sini 140 ya buah. Ini satuannya kilogram. 4411 di sini pasir pasang. (0,08) dengan satuan meter kubik ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, jadi saya informasikan input di sini adalah meter persegi pada bagian pemasangan 1 meter persegi. Jadi posisinya ada di input ya, karena Anda ingin menghitung 1 meter perseginya dari bata ya, pasangan ini ya. Sedangkan satuan yang di belakang ini ya, ini adalah faktor dan satuan di belakang ini merupakan satuan dari koefisien ini ya. Setiap item memiliki satuan masing-masing yaitu OH, buah, kilogram, meter kubik ya. Dan di sini belum ada biayanya sama sekali. Kita klik OK. Ya. Ini jadi sudah masuk di sini. Nah, ini belum ada harganya sama sekali ya. Dan di sini sudah masuk, kita katakan saja tulis contoh saja ya ini. Oke. Ini per buahnya, ini hanya contoh. Oke, ini hanya contoh saja ya. Jadi Anda bisa fix harganya sesuai dengan lokasi Anda masing-masing. Nah, kenapa ini tidak muncul ya? Anda bisa perhatikan saat saya klik seperti ini tidak muncul ya. Saya akan perluas karena sudah dimasukkan tadi. Ya, karena ini tidak masuk ke dalam tag dinding ya. Anda bisa memeriksanya pada entity info di sini ya. Untagged. Saat saya masukkan ke dinding, maka langsung terhitung ya. Di sini sudah terhitung, sudah jelas ya. Dan ini juga saya untag, pindah di dinding bata, semuanya akan terhitung. Saat saya seleksi semuanya, maka semua totalnya sudah masuk ya. Dan saya bisa ke pemeriksa biaya ini untuk melihat. Nah, semuanya ditampilkan di sini. Bila ingin presentasi kepada klien Anda, tentunya ini akan bisa dilihat ya. Dan ini juga limbahnya belum dimasukkan ya. Limbah itu untuk pajak limbah ini, kalau di aturannya di sini adalah 15% kali D ya. Ini contoh 15% ya. Jadi Anda bisa memasukkannya maksimalnya berapa di sini sesuai dengan yang Anda inginkan ya, seperti itu. Nah, ini merupakan seri manual ya. Jadi untuk Anda yang menggunakan seri trial
atau pembelian di luar dari Wahyu US Group, entah itu crack, patch, yang ilegal, itu harus mengisi manual seperti ini ya. Oke, manual seperti ini. Lalu untuk pengguna Quantifier Pro lisensi resmi, Anda tidak perlu melakukan hal tersebut ya. Memasukkan data manual seperti itu tentunya sangat lama. Caranya, Anda klik pengaturan laporan, kemudian Anda klik ini, pilih file Excel untuk diimport ya. Di sini kita masuk ke desktop. Karena saya meletakkan di desktop ini ya, dinding. Oke, saya open ya. Dan sekarang saya mengimport data biaya dari file Excel yang dipilih. Kemudian saya oke. Lembar yang dipilih berisi tag yang saat ini tidak ada dalam model Anda. Apakah Anda ingin membuatnya? Klik yes. Maka akan masuk ini ya. Import selesai, klik OK. Kemudian OK. Nah, lalu di dalam ini kita akan bisa melihatnya melalui quantifier dialog ya, kemudian tag, dan kita lihat A411 sudah ada isinya ya. Nah, ini sudah ada isinya. Jadi kita tinggal mengisi bagian daftar biaya satuannya. Jadi di sini Anda bisa membandingkan ya, mengisi manual dengan otomatis itu tentu lebih cepat yang otomatis. Jadi untuk yang pengguna crack, patch, ilegal ya, atau pembelian di luar Wahyu US Group itu mengikuti cara manual ya, memasukkan menginput satu persatu ASP, PUPR yang ada seperti itu ya. Jadi bila Anda ingin seri penuhnya, silahkan cek di deskripsi video ya. Linknya ada di deskripsi video. Semoga informasi ini membantu untuk proses memasukkan data biaya.